Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan terkait hasil dari diskusi yang kami lakukan terkait HIV/AIDS. Selanjutnya adalah anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Putih Syalida Divakaruni dengan NIM 22613239, kemudian Apri Sabila Ramaniar dengan NIM 22613258, kemudian saya sendiri Nabila Ziyati Nurjana dengan NIM 22613277. Yang pertama adalah definisi dari HIV/AIDS. Jadi, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus RNA untai tunggal atau single-stranded RNA virus yang diselubungi oleh endovirus dan termasuk kelompok retrovirus. Ada di dalam subfamili Lentivirinae yang memiliki siklus infeksinya yang lambat. HIV itu menyerang sel-sel yang memiliki reseptor CD4. Contohnya itu seperti sel T helper, monosit dan makrofag, sel dendritik, mikroglia otak, dan sel CD4 sendiri itu berperan dalam salah satunya yang pertama aktivasi sel B penghasil antibodi, kemudian aktivasi sel T sitotoksik, dan juga untuk regulasi respon imun keseluruhan. Jadi, ketika terjadi kerusakan di sel CD4 itu menyebabkan penurunan fungsi imun tubuh sehingga tubuh rentan terhadap infeksi. Kemudian yang kedua ada definisi dari AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Itu adalah stadium paling lanjut dari infeksi HIV yang terjadi ketika yang pertama sistem imunnya tuh rusak berat, terutama ketika turunnya jumlah sel CD4, yaitu jumlahnya itu di bawah 200. Kemudian tubuh itu tidak mampu melawan infeksi maupun kanker tertentu. AIDS itu muncul ketika kerusakan sistem imun yang berat akibat replikasi HIV yang tidak diobati, bukan suatu penyakit baru yang tiba-tiba muncul. Jadi mudahnya HIV itu virusnya, AIDS itu adalah penyakitnya. Kemudian ada etiologi dari HIV/AIDS. Terdapat dua tipe utama, yaitu yang pertama HIV tipe 1, itu penyebab utamanya pandemi. HIV tipe 1 itu terbagi menjadi beberapa grup. Ada grup MNO dan P, dengan grup M itu sebagai penyebab mayoritas kasus global dan memiliki 9 subtipe. Ada ABCD, FGH, J, dan K. Kemudian HIV tipe 2 itu dominan di Afrika Barat dengan virulensinya lebih rendah. HIV pada manusia itu berasal dari zoonosis, yaitu penularan lintas spesies dari primata yang terinfeksi SIV atau Simian Immunodeficiency Virus. HIV tipe 2 itu berasal dari SIV Suti Mangabey. HIV tipe 1 khususnya tipe M dan N itu berasal dari SIV pada simpanse. Kemudian grup O dan P itu kemungkinan berasal dari SIV gorila liar. Penularan awalnya itu terjadi karena kontak manusia pada primata, terutama melalui konsumsi bushmeat dan pemeliharaan hewan liar. Kasus infeksi pada manusia itu paling awal teridentifikasi di Afrika Tengah pada tahun 1959. Namun, penularannya diperkirakan terjadi sejak awal 1900-an. Penyebaran HIV pada manusia itu terutama melalui yang pertama hubungan seksual yang beresiko, kemudian paparan darah seperti bergantian jarum suntik, kemudian dari transfusi darah, dan yang terakhir itu transmisi dari ibu ke anak melalui kehamilan, persalinan, dan juga ASI. Yang selanjutnya adalah terkait patofisiologi dari HIV. HIV memiliki glikoprotein di permukaan membrannya dengan subunit GP120 seperti pada gambar, yang berperan untuk mengikat reseptor CD4 pada sel-sel kekebalan tubuh seperti limfosit, monosit, makrofag, sel dendrit, dan sel mikroglia otak. Setelah ikatan awal terjadi, ikatan erat HIV diperkuat dengan reseptor kemokin, yaitu CCR5 dan CXCR4. Strain HIV yang secara preferensial menggunakan CCR5, yaitu virus R5, bersifat makrofagtropik yang umumnya penularan HIV terjadi melalui hubungan seksual. Hal ini menyebabkan melemahnya sistem imun dan pada akhirnya menyebabkan perkembangan menjadi AIDS ketika kekebalan tubuh tidak mampu lagi melawan infeksi oportunistik. Tanda dan gejala penyakit HIV biasanya terjadi secara nonspesifik. Untuk gejala utama biasanya terjadi demam, kelelahan, limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening, faringitis atau sakit tenggorokan, ruam, mialgia atau artralgia yaitu nyeri otot dan sendi, sakit kepala, serta infeksi oportunistik seperti kandidiasis mulut. Untuk gejala pada anak biasanya terjadi limfadenopati,
hepatomegali atau pembesaran ukuran hati, splenomegali atau pembesaran ukuran limfa, gagal tumbuh, penurunan berat badan, atau demam dengan penyebab yang tidak diketahui. Setelah mengetahui definisi tanda dan gejala dari HIV/AIDS, maka diperlukan terapi obat atau terapi farmakologi yang bertujuan untuk menekan replikasi HIV secara maksimal, memulihkan dan mempertahankan fungsi imun atau sistem imun, dan juga mengurangi morbiditas dan mortalitas terkait HIV. Maka, terapi awal HIV atau first line-nya yaitu penggunaan INSTI atau integrase strand transfer inhibitor yang dikombinasikan dengan 2 NRTI atau nukleotide reverse transkriptase inhibitor. Di sini saya ambil contoh yang pertama ada bictegravir dengan kombinasi TAF atau tenofovir alafenamid fumarat ditambah M3-citabin. Lalu ada beberapa obat kombinasi dari NSTI ditambah 2 NRTI yang bisa dilihat di dalam slide. Pilihan utama ini, obat-obatan ini dipilih karena profil resistensinya yang baik dan juga potensi untuk menekan virus sangat tinggi. Selanjutnya, di sini ada terapi obat untuk regimen alternatif. Jikalau pasien tidak memungkinkan untuk diberikan lini pertama. Yang pertama, di sini bisa diberikan NNRTI base atau non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor seperti efavirenz, doravirin, dan rilpivirin. Dengan kombinasi ada TDF, TAF, dan M3-citabin. Lalu yang untuk rilpivirinnya ini itu digunakan untuk viral load yang kurang dari 100.000 copies per mili. Lalu untuk protease inhibitor base atau PI base di sini ada darunavir atau ritonavir yang dikombinasikan dengan TDF atau VTC atau TAF atau VTC. Jadi PI base ini digunakan jika pasien ini memiliki risiko resistensi yang tinggi. Seperti itu. Untuk terapi obat antiretroviral bagi pasien HIV/AIDS juga diperlukan perhatian khusus untuk pasien-pasien dengan kondisi khusus, seperti yang pertama kehamilan. Digunakan regimen dolutegravir ditambah dengan 2 NRTI, seperti TDF-VTC atau TAF-VTC. Selanjutnya yaitu pasien dengan penyakit ginjal. Jadi pasien ini dihindari penggunaan TDF karena memiliki efek samping nefrotoksisitas. Maka amannya pasien tersebut menggunakan TAF atau abacavir atau ABC. Selanjutnya pasien TB HIV. Jadi pasien ini diperlukan penyesuaian antara karena terdapat interaksi rifampicin dengan antiretroviral seperti INSTI, maka INSTI-nya perlu penyesuaian dosis. Selanjutnya untuk post exposure prophylaxis atau PEP digunakan antiretroviral TDF-VTC ditambah dengan DTG selama 28 hari. Jadi PEP ini pemberian obat antiretroviral setelah seseorang ini mengalami paparan yang beresiko menularkan HIV, seperti misalnya terjadi hubungan seksual tanpa kondom dengan orang yang HIV positif atau statusnya yang tidak diketahui, dan juga petugas kesehatan yang memungkinkan tertusuk jarum atau terpapar darah pasien HIV. Selanjutnya yaitu pre-exposure prophylaxis atau PREP. Jadi PREP ini pencegahan HIV dengan meminum obat antiretroviral sebelum terjadinya paparan pada individu yang beresiko tinggi terkena HIV. Jadi ini diminumnya sebelum terjadinya paparan dan dikonsumsinya ini secara rutin. Jadi regimen
awalnya yaitu atau regimen umumnya yaitu TDE-VTC atau TAE-VTC kecuali pada reseptif vaginal seks. Jadi indikasi PrEP ini misalnya pengguna narkoba suntik atau orang dengan riwayat IMS atau infeksi menular seksual yang berulang. Untuk mendukung terapi obat dari pasien HIV/AIDS, diperlukan juga terapi non-obat. Yang pertama, bisa berperilaku aman dalam berhubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang kedua, dihindarkan penggunaan jarum suntik yang berulang. Yang ketiga, pasien HIV/AIDS bisa melakukan aktivitas fisik. Contohnya aerobik yang dilakukan 3 kali per minggu, setidaknya 5 minggu, untuk meningkatkan perubahan kualitas hidup pasien. Yang keempat, pendekatan mental health untuk meningkatkan pencegahan HIV dan juga outcome terapi obatnya. Dan yang paling penting, yaitu kepatuhan dalam meminum obat, agar efektivitas obatnya bisa tercapai. Selanjutnya adalah antibiotik profilaksis. Jadi antibiotik ini diberikan untuk mencegah infeksi oportunistik yang sering muncul ketika sel imun sangat lemah atau sistem imun sangat lemah. Jadi antibiotik ini diberikan dengan indikasi CD4 yang rendah. Infeksi yang pertama yang dicegah yaitu PCP atau pneumocystis jirovecii pneumonia. Diberikan antibiotik trimethoprim dan juga sulfamethoxazole, jadi kombinasi keduanya. Lalu toxoplasmosis juga diberikan antibiotik yang sama, yaitu kombinasi trimethoprim dan juga sulfamethoxazole dengan dosis umumnya yaitu 1 tablet 1 kali sehari. Selanjutnya yaitu infeksi MAC atau Mycobacterium avium dengan CD4 yang kurang dari 50. Digunakan obat atau antibiotik profilaksisnya yaitu azitromisin dan clarithromycin. Jika azitromisin maka digunakan dosis 1200 mg sekali per minggu. Selanjutnya yaitu infeksi TB laten, diberikan antibiotik isoniazid sebagai terapi pencegahan TB-nya dengan indikasi semua pasien HIV tanpa gejala TB dengan dosis 300 mg per hari dan ditambahkan vitamin B6 selama 6 sampai 9 bulan. Jadi tujuan penggunaan antibiotik isoniazid ini untuk mencegah reaktivasi TB laten karena mempunyai risiko tinggi pada pasien HIV. Lalu untuk catatan penting juga, antibiotik ini bukan untuk mengobati HIV, tetapi untuk mencegah infeksi berbahaya ketika CD4-nya rendah atau sistem imunnya sangat lemah. Untuk menilai efektivitas, keamanan, dan juga kepatuhan pasien dalam meminum obat antiretroviral, maka dimonitoring beberapa parameter. Yang pertama yaitu viral load dengan frekuensi jika sudah meminum antiretroviral setiap 3-6 bulan, bertujuan untuk menilai keberhasilan terapi dengan target kurang dari 50 kopis per mili. Selanjutnya CD4 yang ditujukan untuk menilai status imun. Lalu untuk fungsi ginjal yang diukur yaitu serum kreatinin dan juga EGFR yang awalnya monitoring setiap 1-3 bulan, lalu tiap 6-12 bulan untuk pemantauan toksisitas TDF atau TAF. Karena obat-obat ini memiliki efek samping nefrotoksisitas. Selanjutnya itu fungsi hati yang diukur AST, ALT, dan bilirubin. Dengan monitoring untuk awalnya 1-3 bulan, kemudian 6-12 bulan. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah pasien yang menerima terapi NNRTI dan PI itu mengalami toksisitas atau tidak. Contohnya ada tazanavir yang merupakan golongan
PI atau protease inhibitor yang mempunyai efek samping hiperbilirubinemia. Selanjutnya itu profil lipid. Jadi profil lipid ini dimonitoring bertujuan untuk melihat apakah penggunaan PI atau INSTI mempunyai toksisitas karena mempunyai resiko dislipidemianya yang meningkat. Selanjutnya yaitu pengukuran glukosa dengan monitoring 6-12 bulan untuk mengetahui apakah ada efek diabetes mellitus karena mempunyai resiko diabetes mellitus yang meningkat setelah penggunaan protease inhibitor. Lalu berat badan dan BMI. Jadi parameter ini dilakukan setiap kunjungan untuk menilai adakah efek samping dari INSTI. Contohnya ada dolutegravir dan juga bictegravir yang mempunyai efek samping kenaikan berat badan. Selanjutnya ada CBC atau pengukuran hemoglobin dan leukosit. Awalnya dilakukan 3-6 bulan untuk mengetahui apakah ada toksisitas dari NRTI tertentu. Misalnya zidofudin yang mempunyai efek samping anemia. Selanjutnya yaitu HLA B5701 yang dimonitoring sekali sebelum pemberian abacavir atau ABC untuk mencegah reaksi hipersensitivitas, dan jika positif maka dihindari penggunaan abacavir atau NRTI, golongan NRTI. Sekian hasil dari presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.